Perbaikan Lomba Budaya Lukis Sekolah Dasar tahun 2019 diikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru dari 120 sekolah dasar finalis. Lomba budaya itu dan juga sekaligus seluruhnya dirapot untuk sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Bantul Kota terdiri dari 20 macam ekstrakurikuler yang terdiri dari 6 ekstrakurikuler wajib, 11 pilihan, dan 3 seleksi. Dari ke-20 kegiatan tersebut sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Namun kalau ditanya tentang yang terbaik mana, kami memilih renang. Cabang renang ini telah membuahkan hasil meraih prestasi tingkat internasional. Di tahun 2019 sudah 2 prestasi yang telah diraih, yaitu di bulan Maret itu di Singapura, kemudian bulan September kemarin itu di Hong Kong. Untuk proses kami selalu melengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian jika akan bertanding, kami mengundang pelatih yang lebih baik, juga mencarikan teman partner untuk latih tanding. Nama saya Sabta Nugraha, berasal dari SD Negeri 17 Tanjung Badan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. UKS, program UKS yang telah kami laksanakan di sekolah kami, pertama strateginya adalah kita mulai menata manajemen UKS. Kedua, kami mempersiapkan lingkungan dan sarana prasarana, optimalisasi penggunaannya. Kemudian kita menciptakan kondisi yang ideal di dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana upaya kita untuk melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, kita mulai secara bertahap mensosialisasikan kepada orang tua dan anak bagaimana berperilaku hidup dan sehat. Oleh sebab itu kita mulai penataan lingkungan-lingkungan yang aman, lingkungan-lingkungan yang ramah anak, dan seterusnya. Sehingga anak itu menjadi betah, menjadi nyaman untuk bersekolah. Kemudian kita juga mulai mempersiapkan kondisi-kondisi yang ideal, di mana anak harus membawa makanan yang sehat dari rumah, kemudian menunya seimbang, sehingga kondisi anak itu bisa tercipta, kondisi kesehatan anak itu bisa tercipta dengan baik, sehingga anak siap untuk belajar. Sehingga dengan penciptaan kondisi-kondisi yang ideal di dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, maka kita berharapkan keadaan anak itu prestasinya menjadi meningkat. Oleh sebab itu kita merancang suatu program yang kita sebut program Libas Sikat, lingkungan bersih, anak sehat, prestasi meningkat. Nama saya Dr. Andes Winarto MPD, Kepala Sekolah SDN Tunjung Sekar 1, Kota Malang, Jawa Timur. Kami menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah. Dari penerapan manajemen berbasis sekolah, banyak sekali manfaat yang diterima oleh sekolah. Yang pertama terkait dengan kepercayaan. Kepercayaan dari atasan sekolah, yakni Dinas Pendidikan, banyak mempercaya sekolah karena kami mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, kepercayaan dari dalam. Jadi jika pemimpin atau kepala sekolah mengelola, memanage sekolah ini dengan baik, maka guru-guru akan dapat mengikuti pola
atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah dengan tertib dan teratur serta ada kepastian. Yang ketiga, manfaat dari luar sekolah, yakni kepercayaan masyarakat. Sekolah kami SDN Tunjung Sekar 1 Kota Malang senantiasa memperoleh atau peminat dari sekolah kami cukup tinggi karena mereka percaya bahwa di sekolah kami mereka mendapatkan layanan yang baik. Juga dari instansi-instansi yang terkait, instansi pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga yang lain mempercaya kami untuk bisa bekerja sama dan mempercaya kami jika melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu kami. Jadi banyak sekali yang manfaat yang bisa kami terima dari pelaksanaan MBS yang baik. Best practice yang bisa dicontoh oleh sekolah lain, saya beri judul Kerang Alam. Kerang Alam itu bahasa walikannya orang Malang. Kera itu arek, ngalam itu Malang. Tapi Kerang Alam ini singkatan dari ke itu kerjasama, rang itu orang tua, nga itu pengajar, a itu anak, lam itu la dan m, la-nya itu pengelolaan, m-nya mutu. Jadi kerjasama orang tua, pengajar dan anak di dalam pengelolaan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailina dari Desa Pian Raya, tepatnya Kepala Sekolah SDN Pian Raya. Saya sangat bangga karena dapat mengikuti Lomba Budaya Mutu tahun 2019. Usaha yang kami kembangkan di sekolah untuk saat ini adalah UKS, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah. Kami juga mendapatkan bimbingan dan bantuan itu atau kerjasama dari puskesmas setempat, yaitu dengan jalan kami dapat mendapatkan bantuan yaitu berupa peralatan kesehatan dan juga obat-obatan. Selain itu juga kami dari puskesmas juga itu setiap bulan 9 dan 10 itu sering mengadakan imunisasi yang diberikan kepada seluruh anak sekolah atau siswa di tempat kami. Nama Paulus Bondur, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tataum, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah SD Negeri 2 Tataum jarak 2 km dari daerah perbatasan Timor Leste, Indonesia. Orang tua murid dari sekolah itu 98%-nya adalah ex-tim yang rata-rata ekonomi mereka di bawah rata-rata atau banyak yang miskin. Tetapi mereka juga dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka ingin menyumbangkan yang terbaik untuk sekolah dalam bentuk kerjasama gotong royong, membantu sekolah membangun 3 ruang kelas baru dan juga membangun WC kamar mandi. Manajemen yang dikembangkan di sekolah MBS itu kami memang berusaha untuk mengoptimalkan semua sesuai dengan ketentuan. Saya Adin Nur Arianto dari SD Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Beberapa hal yang kami lakukan untuk meningkatkan potensi tersebut adalah kepala sekolah kami senantiasa mengingatkan kami bahwa tugas kami tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, membimbing, mengembangkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Sehingga kami akan selalu ingat akan tugas-tugas kami. Yang kedua adalah kepala sekolah kami memberikan program KKG Mini di sekolah. Jadi setiap hari Sabtu kami bertemu, Bapak Ibu Guru bertemu, kami membicarakan informasi baru, kemudian kita membicarakan masalah-masalah baru. Nah, selanjutnya kami mempraktekkan di kelas. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan informasi tentang pendekatan STEAM, Bapak Ibu Guru selain mendapatkan informasi juga langsung mempraktekannya di dalam kelas. Sehingga harapannya setelah itu besok di dalam pembelajaran di kelas masing-masing Bapak Ibu sudah bisa menerapkan. Selanjutnya ada program pembiasaan positif kepada peserta didik. Di awal kami memang mengajarkan
kemudian di tengah kami membiasakan dan kami harap di akhir akan menjadi budaya. Beberapa keunggulan yang bisa ditampilkan di sekolah kami, yang pertama adalah kami melaksanakan pembelajaran tematik integratif dengan terintegrasi pendidikan lingkungan hidup, PPK, kemudian literasi, dan pendidikan anti narkoba. Kami juga melakukan pembelajaran kontekstual dengan memperhatikan muatan lokal di sekolah kami. Kemudian kami melakukan kelas inspirasi, kemudian kita melaksanakan kelas puncak tema dengan melakukan kegiatan outing class. Kemudian kami juga melaksanakan kelas inspirasi dengan Bapak Ibu profesi berbagai profesi.